Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Hadi Pranata dari Prodi Penjaskes semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Di sini ada biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Lahir di Tunisia 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut di Yaman. Meninggal di usia ke-76 hari Rabu tanggal 25 Ramadan atau 808 Hijriah atau 17 Maret 1406 Masehi. Perjalanan dan pengalaman Ibnu Khaldun pada saat usia dewasa. Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris sultan di Maroko pada tahun 755 Hijriah atau 1335 Masehi. Sebelumnya bergelut di dunia politik, kemudian kembali ke dunia ilmu pengetahuan dan menyusun karya besarnya yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di sini Ibnu Khaldun mengartikan pendidikan sebagai berikut. Barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman akan mengajarkannya. Dari pendapatnya, ini dapat diketahui bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, tapi merupakan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap dan menyerap, menghayati peristiwa-peristiwa sepanjang zaman. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Berdasarkan Muqaddimah Ibnu Khaldun, ada 6 tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan, yaitu 1. Menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu mengajarkan syair-syair agama menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi masyarakat atau sosial. Dan yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Ya, pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi dan sejarah Arab sangat menarik untuk dikaji. Dia membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Yang kedua, masyarakat pedesaan, hidup menetap, masih sederhana, mata pencarian mereka dari pertanian dan peternakan. Terus yang ketiga, masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup tinggi, mampu mencakup kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Pendidikan Ibnu Khaldun, pendidikan yang diperoleh, pelajaran agama, bahasa, logika, dan filsafat. Ibnu Khaldun juga menghafal Al-Quran, mempelajari fisika dan matematika dari ulama-ulama besar pada masanya. Guru-guru Ibnu Khaldun, sini ada 4. Yang pertama, Muhammad bin Sa'ad Bural Al-Ansari. Yang kedua, Muhammad bin Abdissalam. Yang ketiga, Muhammad bin Abdil Muhammin Al-Hadrami. Yang keempat, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama ada kitab Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Terus yang kedua, kitab Al-Ibar wa Diwan
al-mubtada wa al-khabar fi ayam al-arab wa al-azam wa al-barbar wa man asharuhum min zawi as-sultan al-akbar. Yang ketiga, kitab Al-Tarif bin Ibnu Khaldun wa Rilatuhu Syarwan wa Horban atau disebut Al-Tarif atau autobiografi. Terus isi kitab Muqaddimah ada 4. Yang pertama, peradaban atau umran. Yang kedua, diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Yang ketiga juga menggambarkan tanda-tanda kemunduran Islam. Yang keempat, jatuh bangunnya kekhalifahan melalui pengalaman selama mengembara ke Andalusia dan Afrika Utara. Ia mulai menyadari walaupun secara kultural Islam masih berada dalam zaman keemasan, basis material dari hegemoni Islam ketika itu telah melemah. Terus yang kedua, kitab Al-Ibar wa Duhan al-Mutada wa al-Khobar fi ayam al-Arab wa al-Azam wa al-Barbar wa man asharahim min zawil Sultan al-Akbar. Karya yang dilihat dari judulnya mempunyai gaya sajak yang tinggi. Ini dapat diterjemahkan menjadi kitab contoh-contoh dan rekaman tentang asal-usul dan peristiwa hari Arab. Yang ketiga, kitab Al-Taribi Ibnu Khaldun wa Rilatuhu Syarqon wa Khorban atau disebut Kitab Al-Ta'arif bin Ibnu Khaldun oleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi. Merupakan bagian terakhir dari kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah karena terpisah dalam bab-bab tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, demikianlah presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.